070342 dari kelas C semester 5 Win Raden Intan Lampung. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang evaluasi. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan pengumpulan informasi untuk menentukan kualitas dan kuantitas belajar peserta didik. Menurut Rianto, tahun 2007, penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Jadi, evaluasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara sistematis dan berkesinambungan serta menyeluruh tentang proses dan hasil belajar peserta didik sehingga dapat dijadikan informasi dan patokan dalam pengambilan sebuah keputusan mengenai tuntas tidaknya paham atau tidak paham siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip evaluasi di TK. Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi di TK adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada berpusat kepada anak. Penilaian yang dilakukan hendaknya berpusat pada semua aktivitas yang dilakukan oleh anak. Penilaian bertugas melakukan pengamatan terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh anak setiap saat, di mana saja dan kapan saja, tanpa harus mengganggu waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Yang kedua, berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan proses belajar anak didik. Yang ketiga, menyeluruh atau keterpaduan, yaitu perubahan perilaku dalam tujuan pembelajaran perlu dicapai secara menyeluruh, baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, perilaku, nilai, serta keterampilan. Penilaian bersifat menyeluruh apabila penilaian digunakan mencakup aspek proses dan hasil pengembangan yang secara bertahap menggambarkan perubahan perilaku. Yang keempat, lebih mementingkan proses daripada hasil. Nah, penilaian pada anak sebaiknya mementingkan pada pengamatan yang dilakukan selama proses yang berlangsung dan bukan pada hasil akhirnya saja. Penilaian yang paling baik dilakukan saat anak melakukan aktivitas belajar dan bermain. Untuk itu, penilaian dilakukan tidak selalu paper atau pensil pes, tetapi lebih kepada pengamatan secara langsung terhadap aktivitas anak. Kelima, ada berorientasi pada tujuan. Penilaian di TK berorientasi kepada kompetensi yang diharapkan, proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Keenam, ada objektif dan alamiah. Dalam melakukan penilaian diusahakan seobjektif mungkin, yaitu penilaian hanya memperhatikan objeknya, perasaan-perasaan, keinginan-keinginan, prasangka. Penilaian sedapatnya mungkin harus dikesampingkan pada saat menilai. Penilai juga harus memperhatikan perbedaan yang keunikan perkembangan setiap anak, sehingga penilai tidak memberikan penafsiran yang sama pada setiap anak. Selanjutnya ada mendidik. Mendidik ini hasil penilaian harus dapat digunakan untuk membina dan memberikan dorongan kepada semua anak dalam meningkatkan hasil pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya, konsisten dan jujur. Penilaian yang dilakukan oleh dua orang penilai akan lebih dapat dipertanggungjawabkan ketika membuat rekomendasi atau menentukan tindak lanjut. Selanjutnya ada kebermaknaan. Hasil penilaian harus bermakna bagi diri sendiri, orang tua, anak didik, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan untuk mengatakan pertumbuhan perkembangan anak. Yang terakhir ada kesesuaian. Penilaian harus memperhatikan adanya kesesuaian antara apa yang diajarkan di TK dengan laporan yang dibuat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat evaluasi di TK. Penilaian terhadap suatu program pendidikan akan sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian dapat membantu meningkatkan kualitas program maupun kegiatan belajar anak peserta didik. Bagi guru, penilaian merupakan alat bantu dalam memperbaiki pendidikan dan pembelajaran anak didiknya.
Penilaian di TK bermanfaat untuk mengetahui tingkat perkembangan anak yang dicapai selama proses belajar mengajar dilakukan. Apakah seluruh aspek perkembangan anak berkembang dengan baik atau tidak, guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan nasional pada umumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis evaluasi di TK. Yang pertama, ada jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Yang satu, evaluasi diagnostik, 2, evaluasi selektif, 3, evaluasi penempatan, 4, evaluasi formatif, 5, evaluasi sumatif. Yang kedua, ada jenis-jenis evaluasi berdasarkan sasaran. 1. Evaluasi konteks, 2. Evaluasi input, 3. Evaluasi proses, 4. Evaluasi hasil atau produk, 5. Evaluasi outcome atau lulusan. Yang ketiga, ada jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. 1. Evaluasi program pembelajaran, 2. Evaluasi proses pembelajaran, 3. Evaluasi hasil pembelajaran. 4. Ada jenis-jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. 1. Berdasarkan objek. Yang berdasarkan objek yaitu evaluasi input, evaluasi transformasi, dan evaluasi output. Berdasarkan objek yaitu ada evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam evaluasi. Yang pertama, ada pengamatan atau observasi. Pengamatan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh guru dengan mengamati siswa untuk mendapatkan berbagai informasi atau mendapatkan berbagai informasi atau data tentang perkembangan dan masalah pada anak. Yang kedua, ada wawancara. Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan dan permasalahan, baik pada anak ataupun orang tua. Yang ketiga, ada sosiometri. Sosiometri adalah cara guru mengetahui bagaimana kedudukan anak dalam berinteraksi dan berhubungan langsung dengan anggota kelompok atau orang banyak. Yang keempat, ada catatan anekdot. Catatan anekdot adalah suatu catatan yang dilakukan oleh guru dengan mengamati berbagai peristiwa yang dilakukan oleh siswa, yang dimana guru mencatat setelah peristiwa tersebut sudah terjadi pada waktu pengamatan. Kelima, ada pemeriksaan medis. Pemeriksaan medis adalah salah satu upaya pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kelemahan anak, seperti penyakit yang dideritanya. Keenam, ada portofolio. Portofolio adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengamati perkembangan karya anak dalam rangka melakukan evaluasi perkembangan belajar anak usia dini. Ketujuh, ada unjuk kerja. Unjuk kerja adalah penilaian yang menuntut anak didik untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati, misalnya menyanyi atau memperagakan sesuatu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi. Yang pertama, ada mengetahui apakah materi yang dipelajari dapat dilanjutkan dengan bahan baru atau diulangi. 2. Untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang digunakan oleh pendidik. 3. Untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang dilaksanakan. 4. Untuk mengetahui apakah komponen-komponen dalam proses pembelajaran sudah memberikan kontribusi positif bagi proses pembelajaran. 5. Untuk mengetahui kesesuaian persepsi dan pemikiran peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. 6. Mengetahui sejauh mana perkembangan dari pelaksanaan pembelajaran. 7. Mengetahui perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan apa yang terjadi pada peserta belajar. 8. Mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan. 9. Mengetahui dampak apa yang terjadi dari proses pembelajaran. 10. Bahan pertimbangan untuk menentukan proses selanjutnya agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi evaluasi di TK, yaitu 1. Ada memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar. 2. Memberikan informasi kepada orang tua tentang ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan anaknya untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan bimbingan serta motivasi. 3. Sebagai bahan pertimbangan guru untuk menempatkan anak
sesuai dengan minat dan kemampuan anak didik yang memungkinkan anak didik mencapai kemampuan secara optimal. Terakhir ada sebagai bahan masukan bagi pihak lain yang memerlukan dalam memberikan pembinaan selanjutnya. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.